Tapi kami sarankan untuk memilih yang tali nilon, kamantel, dan webbing itu Pak. Jangan pakai dadung. Dadung itu panas, kemudian juga gampang putus. Alat batu ikat kita sudah sampaikan, ada karabiner, ada figur X. Saya kalau hari pertama besok itu di pondok pesantren Arkasitra Pak. Arkasitra itu dia tidak ada tempatnya, tapi banyak pohon jati. Akhirnya pohon jati itu saya kalungi dengan tali ini, terus tak kasih figur ini. Nah seperti ini udah tambatan luar biasa untuk kepalanya. Untuk mengikat kepala ke patok, ini gambarannya seperti itu. Nah ini fungsinya karabiner tadi seperti ini. Nah ini patoknya, yang ini kita kasih di pohon, langsung diklik ini, klik. Berapa batas maksimalnya? 20 sampai 30 cm Pak. Sapi itu harus menunduk, tidak boleh jauh-jauh. Tapi di kota banyak pohon, kita pakai ini. Biasanya kita bikin ring. Ada teman kami ini jualan juga tombone juragan, duwe apa namanya? Power tip. Nah, sapi ini kalau di sini luar biasa kurban masyaallah. Kemarin telepon, nah ini kencang karo Pak Joko. Mana ini berapa? 14. Apa kalau dipikul ngono ya kira-kira rong dina sing pikul ora nyambut gawe Pak. Belanja 1.000 seminggu ra kerja baru mikul sapi. Nah ini pinjam aja kalau ada sekitar ini potensi ini. Nah, lokasi tidak boleh ramai jelas, tapi ya susah di kota itu sapi itu menjadi tontonan ya anak-anak, orang tua. Sampai mama juga seneng sapi. Ini skemanya Pak kalau bikin ring. Habis ini pakai apa? Ring atau apa? Patok. Nah harusnya ring ini Pak babunya. Karena ring ini itu dia dicor kedalaman 60 sampai 1 meter. Kejadian Pak kemarin 3 tahun yang lalu, Juleha juga di Masjid Agung yang disembelih itu adalah sapinya Jokowi, viral itu di YouTube. Mau Pak. Jadi dia sudah dipasang ring, tetapi ring ini diskema untuk kekuatan 500 ke bawah maksimal 600. Sapi ini Jokowi, 1 ton. Diangkat sak, pakai tahu dari ini diangkat bawa lari, kejirat nang retrimen yang besar itu. Nah, akhirnya disebelah ke situ, wis rasa datang. Dituntut menang kurban ya mulai soalnya. Nah itu pentingnya ukuran, jangan meremehkan bahasa ini cilik. Bali itu cilik, ini prosesnya luar biasa. Kalau kembang-kembang ya udah gede-gede, enggak kayak gini. Nah, kayak gini gimana nih Pak? Repot. Ini harusnya gimana Pak? Ini bisa patah juga kan ini kaki-kakinya. Jadi kita sudah dulu aja benar rumah. Lingkungan kondusif. Nah ini Pak. Tapi kalau sudah obat-obat ini karena ditonton rame, ini kecenderungannya ngamuk. Bisa ngamuk cirinya itu. Obat-obat itu beda, tidak nyaman. Lebih surak orang yang itu. Ya tapi di kota mau gimana lagi? Nah ini yang tadi kita sampaikan, jangan sampai yang belum disembelih ini melihat temannya disembelih. Nanti kalau kita hewan yang kita sembelih atau yang kita mungkin sampai sebut Gusti Allah kan kita repot. Ini manusia tidak bisa. Apa-apa dalam mengiring menuntut ini jelas. Ojo digebuk, ojo nang ngarepe, ojo nang burine, ngarepe kesudruk nang burine itu bisa kesepak. Ya, nang sampingnya Pak. Nah itu mengarahkan juga seperti itu, pakai isyarat saja, jangan pakai buka. Kita harus mengambil juga area sepak, ojo ujung-ujung harap nalini skill terus nyelonong gitu. Lalu kejadian tadi ke sepak, dia namanya blind spot di sini Pak, area sepaknya itu bisa ini 90 kanan kiri, terutama adalah kaki yang belakang itu biasanya, yang nyepak-nyepak. Kalau berdiri makanya di tempat yang aman, itu juga tempat aman. Paling aman di sapi itu, tapi harus pakai sepatu boot. Itu adalah di samping kaki depan, baik kiri atau belakang. Itu paling aman karena dia tidak menendang secara apa ya, umumnya. Perobohan hewan kurban banyak teknik Pak. Tadi sudah kita sampaikan, minimal adalah tali 10-15 itu untuk ikat badan. Kemudian 4 meteran itu untuk ikat kaki kiri depan, kaki kiri belakang. Kemudian pengikat kepala dan tali cadangan. Nah ini harus kita siapkan Pak. Tali pengikat kepala itu apa Mas? Bahasa kerennya adalah head holder. Head itu kepala.
kepala, holder itu adalah penahan kepala. Kalau bahasa kita namanya bromsok. Bentuknya seperti apa? Saya sudah bikin, Pak. Seperti ini. Jadi ketika sapi di tempat transit, dia sudah dikalungi yang ini, Pak. Karena apa? Untuk jaga nih tali keluhnya itu dia rapuh. Karena tali keluh sekali pasang itu sampai dijual dan ganti-ganti ini, Pak. Nah itu kasus seperti ini. Ini holdernya. Nah ini. Ini buat moncongnya, ini buat ke ada bayangan, Pak. Yang sapi ini ya, moncongnya ini ya. Ini masuk moncong, ini masuk ke sumur nih. Ini kita kunci di sini, kita tuntun. Nah kalau saya yang desain Pak Joko itu saya kondisikan seperti ini. Ini mau peroncangan kayak apa nanti sampai di ringnya itu kita klik dengan jarak sekian gini aja enggak ada kekuatan. Baru kita proses ke perobohannya. Kalau gitu, Pak. Karena apa? Kalau kita tidak kasih ini, nanti bisa kejadian ketika talinya itu rapuh. Tali keluhnya itu rapuh. Nah, bisa seperti ini. Oh iya, tali keluh enggak ada cadangan. Nah, betul. Kalau seperti ini gimana nih? Stres. Stres siapa yang Pak? Kabeh stres, hewan-hewan stres, panitia ditambah stres. Makanya penting Pak, jangan ambil resiko. Kecil besar kasih tali keluh, tali apa bromsok namanya. Untuk membantu memperkuat dari tali keluhnya. Kalau sapi sudah stres, itu kekuatannya bisa 3 kali lipat. Dan durung telu wong limo itu nangane ya Pak. Itu sapi. Nah, metode perban, ada perban sapi itu rock squeeze, masih ya, balik, vesper, kemudian yang sekarang tren kalau punya tempat, punya duit, restraining box itu pakai besi. Jadi gambarannya Pak, ini rock squeeze, sini pakai apa Pak? Biasanya nggak pakai. Di Sleman Nggak pakai itu. Sleman, kalau Sleman itu kayak RPH, nanti pakai yang ketiga tadi. Nah, benar. Memang kalau yang RPH itu lebih praktiknya ada contohnya, di gesper. Tapi jangan yang tidak berpengalaman. Nanti jatuhnya kan tidak eksak, jatuhnya bubuk gitu. Nah, yang paling eksak ini Pak, kita pakai balai atau rock squeeze. Kalau di Julia kita saran aja, ini karena apa? Nanti jatuhnya dia nyaman Pak. Kita lihat sebentar videonya. Merobohkan sapi. Pertama, tali dibagi menjadi 2 bagian sama teknik baru. Talinya 12 sampai 15 meter. Sapi. 3. Silakan tali ke bawah dada. Naikkan tali ke atas punggung. Turunkan tali ke perut. Masukkan tali di antara 2 paha tanpa disilakan. Tarik kedua tali secara perlahan. Kedelapan, tali di sebelah kiri ditarik lebih kuat agar sapi jatuh ke sebelah kiri. Nah, dia jatuhnya tidak begitu Pak. Dan tidak ada perlawanan karena apa? Prinsipnya dia itu gelindingan gitu. Gelindingan akhirnya roplok. Intinya di situ. Jadi tidak dipaksakan gitu. Nah, head holder juga bisa seperti ini Pak, caranya begini. Ini tali sebatkan, ya ketuanya juga di Indonesia seperti ini. Langsung dari sini kita masukkan ke talinya. Dari tali sini kita masukkan sini. Setelah itu kita masukkan rongsongnya ke sini. Kalau dari tim Julia selalu Pak, brongsong itu menjadi skala prioritas. Di tempat transit itu mesti brongsong. Mendapatkan sapi yang tidak diikat, tidak dikeluh. Apalagi nanti kalau sapi Bali itu dikeluhnya ya pas didol. Kalau di sana kan NTT, Kupang, Bali, Lombok itu kan sapi dibiarkan nyungket sampai naik itu. Didol baru di kalau dia belum sembuh kan berarti ada luka di situ. Ngamuk ditarik-tarik. Hidungnya berdarah. Ya ini yang tadi dikatakan. Kalau di RPH, ini dulu Pak, jangan rokokan, apa cendek. Belai kan gua apa ya? Bismillah mencolot rokoknya.
Nah, tapi ini ilmunya luar biasa Pak, ini memang jagal sepuh ya. Tapi kalau tempat kita ada ilmunya masih jatuhnya gublak gitu, kasihan biasanya, stres juga. Nah, konsep dari metode Gasper ini adalah dikunci kakinya Pak. Kalau kakinya tidak dikunci susah juga karena dia bisa menyeimbangkan diri. Intinya adalah dia mengambil titik keseimbangan dari sapi itu untuk roboh dengan nyaman. Ini besar Pak, ini mungkin berapa ini? 700-an ada kali Pak. Nah ini kaki kiri Pak, terutama adalah kaki kiri itu harus dikunci. Kenapa kaki kiri yang dikunci? Karena sunahnya robohnya ke kiri. Nanti lantai kirinya yang ada di bawah. Kalau yang dikunci kaki kanan nanti robohnya ke kanan. Begitu juga kekuatan tariknya ke kiri. Nah, robohnya seperti itu. Ini nyaman. Ini luar biasa nih. Nah ini lebih nyaman lagi Pak. Karena apa? Pakai alat, tidak mungkin ketendang. Tapi kalau belum pengalaman, ngebukin itu ya susah. Saya nuntun ya rawan ya. Nah, tapi lebih nyaman dalam aplikasinya, tidak ketendang, tidak tidak. Nah ini Pak, salah satu contoh gambar beberapa poin yang tidak diindahkan, tidak digubris. Kenapa ini sapinya kerucang-kerucang ngamuk lawan? Sapinya sampai ke jeli Pak ya. Tali kepanjangan Pak, tali dari leher ini ke patoknya, ke pohon-pohon itu terlalu panjang. Makanya dia bisa maju, bisa mundur, perlawanannya kuat. Kemudian kepala itu dia tidak ditundukkan. Ketika sapi kepalanya tidak tunduk, dia kekuatannya 100%. Tapi kalau kita sudah tundukkan dekat dengan tanah, dia 50%-nya sudah sangat tidak ada tenaganya Pak. Kemudian kaki kiri depan tidak dikunci, dia tidak ada brongsong atau handholder, kaki kiri depan tidak dikunci. Ini resikonya kalau ini putus, enggak bisa lari. Tapi kalau minimal ada kaki depan kiri ini dikunci, baik itu sini lepas, dia masih bergerak di tempat saja. Apalagi kalau menurut saya udah banyak kita besok di pinggir jalan gede gitu Pak. Kalau lari nabrak motor kendaraan. Poin-poin dalam perobohan. Satu, yang penting nih Pak, satu komando. Nah, harus ditunjuk siapa yang jadi amirnya, siapa yang jadi komandannya, siapa yang ngaban-ngabani. Ini bareng ngaban ini apa satu komando? Sakar PDW. Ini harus satu komando mulai besok. Nah, terutama tim jagal 4 orang 5 orang yang mau rombongan itu ditunjuk. Nanti saya kasih komando siapa? Tarik. Awas. Jeletek ra tiba-tiba malah. Saya komando wong itu saya kerja wong loro. Nih alatnya juga harus sudah sedia tali-tali itu. Jangan roboh terus talinya nanti gula. Pembagian tugas jelas. Nanti ketika roboh jadi harus ada koordinasi perencanaan. Nanti antum dia yang bagian narik kaki, antum yang kepalanya, antum yang narik itu talinya. Ini memang butuh tim Pak. Kali kiri depan ini. Kalau kami gimana? Kami satu orang cukup. Jadi kami itu satu kami kita namanya. Kalau edukasinya pagi Pak. Kalau pagi, kalau kencang masih. Taruh tahu ya. Antar Pak, dan stres kan. Sekarang masuk ke penyembelihannya. Poin-poinnya ini Pak. Kepala sapi ditengah-tengahkan boleh, dimiringkan boleh. Ada menyentuh tanah. Yang paling penting adalah peregangan leher maksimal. Leher itu tegang maksimal. Ibarat kata analoginya itu kain Pak. Kain itu kalau mau dipotong kan 2 orang tuh dijebrek gitu kan. Pakai silat jadi mengalirnya. Tapi kalau melimpruk kan susah Pak. Nah itu sama dengan gambir, dengan kulit itu sama prinsipnya. Tahan kepala sapi dengan kuat. Pastikan kepala sapi tidak bergerak. Kalau bergerak kan kacau Pak. Makanya harus ada tim yang operator kepala, bagian kepala itu dia benar-benar istilahnya bukan memegang dari tali telur. Misalnya contohnya gini, memegang. Tidak ada power.
kepala ini kalau ini keroncal udah muntik, baru ditahan, dikunci. Kalau perlu kasih dibantu dulu. Nah itu baru kepala itu tidak bisa bergerak. Satu orang cukup. Tapi kalau 3 orang nyekali sama seperti ini, wah digubitin Pak. Nah itu ilmunya di situ. Tarik gambir, kalau ada gambirnya tarik biar kuat. Kalau tidak ditarik, ya kayak kain itu tadi, botol tajam bisa seperti apa meleset Pak. Ambil posisi nyaman, sudah kuat. Doa paling minimal Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan tahu tempat di mana penyembelihannya. Oh, pakai sistem apa? Dorong, tarik, kombinasi dulu. Pastikan 4 urat benar-benar terputus ini yang tadi ya. Harus terputus ini namanya. Nah, ini tipenya Pak. Kalau misalnya tidak di bawah jabun. Ini posisinya di atas jabun. Nah, kalau di atas jabun, nah, yang kepotong pangkal lidah. Antara tempatnya ini ya kepotong. Nah, faktor keberhasilan dalam penyembelihan tentunya dari pertolongan Allah. Semuanya, bentuk ketaatan, peribadahan, mau sholat, puasa, zakat, kurban, itu karena pertolongan Allah. Dalilnya Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Untuk menyembah dan beribadah itu untuk kita butuh pertolongan. Ikhtiar kita adalah punya pisau yang tajam, tahu ketajaman, handling kepala harus kuat, peregangan leher, dan punya skill teknik penyembelihan. Itu satu kesatuan tim. Tidak bisa jaga ledok, tidak bisa nyekali bulu ledok, tapi tim. Satu contoh Pak, 2 tahun yang lalu kita ada Sohibul Kurban ingin melaksanakan sunnah. Nah, ini dia habis jatuh dari penyakit plafon, kakinya jatuh operasi. Nah, ini pengen menjalankan sunnah. Tapi kalau tidak ada yang mentori baru pertama kali, jangan ya Pak ya, harus ada yang mentori. Nanti kita mentori cara mengambilnya, kemudian cara tangan dua aja jangan nggak terlalu. Minimal adalah memotivasi kita khususnya sahabat kurban melaksanakan kurban untuk berani membeli sendiri, melaksanakan sendiri. Mama gimana? Mama berani. The power of mama. Ibu-ibu biasanya berani beli apa Bu? Nah, woi mati urunan 6 juta pun beli wani. Nah, memotivasi kita Pak. Tapi jumlahnya kayak main biola, nah, daripada Bapak Erawani, teknik penyembelihan ada 3 minimal Pak. Yang pertama dorong, tarik, dan kombinasi. Dorong itu seperti apa? Dorong, abdon ya. Tarik ini dulu. Nah. Catatan Pak, untuk teknik yang seperti ini, dorong seperti ini, itu tangan kiri harus ada sarung pengamannya, tangan kiri. Nah, kalau syukur gede pakai ini Pak, ini dari baja. Ini harganya sekali rapat. Ini harganya 1 jutaan, ada yang 2 jutaan. Kalau yang murah, Pak datang itu ada yang 65 atau 70. Ini harus dikasih tangan kiri untuk dorong yang seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Karena apa? Kalau keroncal ini balik, nah itu banyak kejadian seperti itu. Khusus untuk yang teknik dorong pakai 2 tangan di mata ini. Kalau lebih aman di sini sama di sini, atau seperti ini saja, itu lebih aman. Tapi kalau pakai itu juga bagus, tetapi kami sarankan untuk pakai kaos tangan anti saya. Karena memang itu tenaganya tidak banyak Pak. Nah, betul ini tidak pakai tenaga, bahkan dia tidak pakai tenaga ini. Untuk sembelihan itu 1 sampai 10 detik, maksimalnya 10 detik. Rata-rata sembelihan itu 1 sampai 3 detik. Bisa 1 dorongan atau 2, 1 boleh. Kenapa dia tidak banyak tenaga? Ini kan pakai sistem gravitasi Pak. Kayak ngomong bukan ini yang jalan tapi Pak. Contoh lagi,
Nih, pisaunya tajam, tajamnya maksimal. Nah, kalau pisaunya tajamnya maksimal, peregangannya maksimal, itu masuknya ke leher enak Pak. Tidak butuh kosong. Nah, kayak pisaunya ini. Ini teman-teman Julia Pak Tanok. Jadi untuk teknik mau dorong mau tarik itu suka-suka, senyamannya dan sepengalamannya. Kalau mau pertama dan coba-coba harus ada pendampingan. Misalnya saya itu nyamannya ahlinya dorong, ya wis dorong baik. Pengen ajar nari, ya didampingi. Atau ikut ke Akademi Jagal Indonesia. Kita ada Julia itu Akademi Jagal Pak. Kelasnya jam 12 malam. Nanti langsung yang sapi di PA Pak Agus. Serahkan aja. Udah 2 bulan berjalan. Ini juga dari Julia Mas Afif. Ini sistem tarik. Nah, bisa 1 kali tarik. Ini juga teman kami. Jangan dipaksakan Pak. Kita harus mengukur diri. Ibaratnya 1 tangan kuat, 2 tangan tidak apa-apa pakai 2 tangan. Kalau memang dirasa tidak kuat. Ini start memet dan start memet. Ini kepala sekolahnya akan dijaga Indonesia. Namanya Mas Agung. Dan banyak Pak kita meluruskan. Di sekolah Jagal itu minimal dalam sebulan kita bisa 8 kali pertemuan. Nanti setiap pertemuan bisa 1 sampai 2 sapi misalnya. Robotik dan ini. Ini banyak yang disuruh terutama itu kirim Pak Papa itu tiap malam. Kelasnya ya jam 12 dunia. Karena apa mau ya sebelum subuh itu harus selesai. Bakul-bakul itu kan. Nanti kerjasama dengan dia semua. Kalau di luar, nanti nah ini kombinasi Pak. Kombinasi itu apa ya kayak sayatan, tetapi jangan lama-lama. Maksimalnya 10 detik. Ini berapa detik? Gak sampai 5 detik. Itu kombinasi. Ini tadi kombinasi lagi. Ini Pak, harus dijembek itu Pak. Kabelnya harus dikencangkan kalau ada kabelnya. Pakai pisau-pisau stainless yang ringan-ringan bisa Pak. Nah ini harus dikencangkan gini. Lakukan komunikasi yang efektif. Maksudnya apa? Ketika sapinya itu tidak mau menghadap. Kalau menghadap gini, keuntungannya yang nyebel itu bisa koreksi langsung. Pak saluran itu putus enggak? Tapi kalau nyampe gini, harus ada operator kepala yang memberikan informasi. Ini Mas Bowo, putranya bagian kan, ini dia kasih jempol ini, bro, wes putus dong. Nah, itu mengisyaratkan. Nah kalau kambing seperti ini gimana Pak? Setajam-tajamnya pisau, kalau bulunya begini ya enggak cerdas Pak. Harus disingkap dulu yang bagian mati sebelah itu. Kalau perlu dipanggilkan tukang cukur kedua. Warna sih bagian itu. Atau dibasahi. Ya, dipanggil aja Mas bagian dulu. Daripada melurut dari landep-landep dulu. Nah, kesalahan dalam menyembelih. Ini Pak, kita belajar ya bukan untuk membuka aib seorang, tapi untuk ibrah pembelajaran. Ya apa Pak kesalahannya Pak? Yang pertama, menyembelih di depan binatang korban. Aku ngungkali nang samping kok, matanya sapi nang samping kok. Ya ngerti kan? Ini Pak. Terus yang megang yang seperti kami sampaikan tadi, dia tidak di tepi awak, cuma digondeli tidak 3 Pak. Tapi kalau sudah meroncal, nah orang 3 pun tidak kuat Pak dengan kepala sapi itu. Nah, kalau udah nangkep gini gimana Pak? Nah habis gitu. Oh, jekek-jekek tadi.
Ora trimo tambahi sak wong. Yes. Ini juga Pak. Nah, ini yang tadi pisaunya sudah disiapkan tajam. Ngomong, sampai kan itu kan. Nah ini tali Pak, pastikan tali kuat. Harus ditali kuat dulu Pak. Kalau udah tali kuat seperti itu dia dasarkan. Tali kemarin nanti aja setelah selesai. Biasanya datang. Tali Pak, dikunci kakinya. Semahir seprofesional kita jaga, kaki itu harus tetap dikunci untuk menjaga keselamatan. Ini juga dan tadi. Aku di depannya nih. Nah, setelah proses penyembelihan baru kita cek kematiannya. Ini poin terakhirnya. Kalau belum dicek benar-benar mati sempurna, tidak boleh melakukan proses berikutnya. Misalnya isi bernapas, isi kedip-kedip, langsung dipikul diseret ke tempat penyayatan atau ke susu, terus peduli dipotong saat bisa ngecek. Nah itu tidak boleh. Barang yang dipotong dari binatang yang hidup itu dihukumi bangkai. Caranya gimana? Paling mudah adalah bagian kornea mata ini Pak pikirkan. Nah kalau dia tidak flashback, ya itu berarti sudah ada tanda-tanda kematian. Apalagi bagian perut Pak, perutnya dirasain kembang kempis atau tidak. Kalau kembang kempis kan berarti ada nafas. Meskipun mata tidak refleks, kalau perutnya kembang kempis berarti masih ada nafas. Artinya apa? Sapinya itu masih koma, belum mati sempurna. Kan banyak orang koma itu kan perlu tapi masih bernafas. Loh gue malah bisu. Pembuluh darah tadi, pembuluh darah yang dua tadi, arteri vena kalau dia masih muncul berarti itu masih ada tanda-tanda kehidupan. Berapa durasinya? Saya kasih tahu Pak. Yang normal itu adalah 1,5 sampai 4 menit penguncuran darah itu. Kalau dia kurang, misalnya belum 1 menit kok tidak muncul, dikoreksi Pak. Pasti ada darah yang menggumpal tersumbat di situ. Jadi kok semenit kok wis orang ngalir. Nah, perlu didekati bawa pisau disudet mulai. Kenapa dia bisa tersumbat menggumpal? Bisa jadi karena yang pertama penanganannya bikin stres. Ketika penanganan bikin stres, darahnya gumpal, akhirnya tidak bisa mengalir sempurna. Atau semasa hidupnya sapi ini senang makan gorengan sama es teh, mie instan, kolesterol, ibu guyu. Nah itu bisa jadi kolesterol, lemak kandungan akhirnya. Jendel sih. Nah ini Pak, terus dikukur dan dibungkus, selesai. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara kalau mau ada tambahan diskusi maupun pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih dari penjelasan kita pada malam hari ini yang disampaikan kepada kita semuanya. Monggo waktu tentunya kami serahkan pada Bapak Ibu. Kalau mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini, demi untuk kelancaran penyembelihan kita nanti. Monggo, mungkin dari tim jaga. Saya tanya Pak, terkait dengan kaki, kulit, kemudian juga kepala. Itu mohon saran, panitia kira-kira langkah yang paling baik itu di mana saja. Terima kasih. Nah itu sebutkan seperti dikasih lontar Pak Joko. Memang semua itu harus sudah diberikan ke haknya. Hak ke sohibul korban, ke dihadiahkan atau nanti yang diberikan kepada fakir miskin itu apa. Kalau sudah diberikan, ya terserah mereka. Mau dimakan ya boleh, mau dijual juga boleh. Tetapi kalau belum diberikan, belum sampai haknya, otomatis kita tidak boleh menjualnya. Intinya di situ Pak. Misalnya langkah baiknya gimana? Kalau sunnahnya zaman Rasulullah kan ranek dol itu kumatan itu dimanfaatkan nanti. Artinya apa? Dibagikan atau dipergunakan, dibuat jaket atau macam-macam bisa. Nah kalau panitia kita memang kadang ribet, itu kita kasihkan akadnya Pak. Akadnya kita berikan. Misalnya kulit ini nanti saya berikan ke guru TPA.
atau rombongan siapa, kita harus tahu dulu niat tujuannya itu kemana kan. Kalau sudah misalnya kulit sapi misalnya, oh ikut tak kayak muadzin, ya wes muadzin celok kulitnya di situ. Pastinya, Pak, jangan tak bagi itu kulit, tidak pakai monggo. Anu yang didol ke panitia, nah itu akan beda lagi, tetapi sudah kita serahkan. Jangan sampai cuma kita bilang tapi belum pasti atau dari awal memang tidak ada kepastian. Mau kulit itu mau dimanakan? Kan kita tidak boleh menjual yang bukan barang milik kita. Jadi harus ada akadnya. Akadnya seperti apa? Mau diberikan pada siapa? Itu diselesaikan dulu. Kalau itu sudah diterima, ya udah, itulah hadiah. Mau dijual, mau dimakan, mau disedekahkan kembali, kan sudah ada apa istilahnya? Ya haknya dia kan sudah diberikan. Tapi kalau belum, ya tidak bisa. Dan kebanyakan, non sewu, panitia korban itu juga sohibul korban, betul gitu nih. Nah itu kan kebanyakannya seperti itu. Otomatis misalnya, non sewu secara etika, saya memberikan seseorang nih, saya memberikan seseorang nih, sohibul korban atau panitianya, yang tak kayak abang itu dono ya kan, nggak etis juga. Mungkin tak kayak malah aku tak ngedolke kan gitu kan. Otomatis harusnya dia jual sendiri atau dipakai itu bentuk penghargaannya seperti itu. Nah, di tempat kita dilemanya di situ, Pak, karena bisa jadi panitia itu juga sohibul korban. Seringnya di masjid kami kan juga seperti itu. Makanya ketika rapat kesepakatan itu jelas sekali. Paling aman tuh orang pondok atau asrama macam-macam. Kok juga dewe ya orang dijual semua sudah kita limpahkan. Kalau pakai Pak Joko itu ribet tapi sunnah. Dipotongi 20 cm gitu. Itu malah selamat. Memang seperti itu dalam dunia. Mau yang lain? Kalau gini Pak, misalkan dari pengorban, para panitia, kemudian panitia saya kepada masjid, nanti masjid untuk problem masjid itu gimana? Nah masalahnya itu sohibul korban sama panitia itu satu orang itu loh. Jadi misalnya saya punya barang nih, kita serahkan pada saya kan itu juga gitu. Nah itu masalahnya itu. Jadi paling baiknya memang diberikan. Kalau memang kesulitan jual, ya itu nanti akan kita jual. Tidak langsung bisa tak jual, kok tak kasih masjid atau dan sebagainya. Dan itu lebih mudah Pak. Secara kepastian lebih mudah kulit itu. Ini kulit kita kayak pakai kan rampung. Kau perkara-perkara rasa ngedol, ditebak masjid didol kan itu akan kedua. Tapi akan kan harus serah terima itu diselesaikan dulu. Misalnya Mas Erwin sisuk kita kayak jam ya. Nah, ternyata sisuk jamnya udah diserahkan kan ya rapopo tapi dosa karena ngapusi. Akadnya kan belum selesai. Selesai akad itu ketika Mas Erwin sisuk sore tak kayak jam ya. Terus jamnya dikasih ditopol selesai akadnya itu. Nah yang mau itu mau dikembangkan silakan. Intinya di situ Pak. Kendalanya apa Pak? Sebenarnya itu gimana? Jadi dari ya Pak, dari pengorban, serahkan panitia, serahkan masjid, nanti untuk ya untuk stabilitas itu. Harus tadi itu gimana? Ya mau kalau selama tidak kembali ke ini repotnya itu panitia juga saya berkorban di mana? Itu kan Pak, yang dimaksud kan dari saya berkorban. Iya. Panitianya sohibul korban bukan? Lagi kan lucu tuh ini dari sohibul korban. Panitianya juga saya sohibul korban. Nah ya, terus saya jual. Nah monggo kalau sudah diterimakan tidak masalah. Sudah diterimakan Pak, nggak masalah. Misalnya Pak Takmir, Bapak ini kulitnya buat jenengan. Nah nanti kebijakan bukan ke panitia, ke Pak Takmirnya. Arab itu atau Arab itu monggo gitu loh. Jangan diinisiatif, kok tak kayak gue ya, kok bosan di masjid. Nah ini rekayasa lagi namanya. Kan kalau sudah diberikan, ya otomatis hanya sudah beralih, nggak monggo. Dan itu bagus sekali, sudah benar seperti itu. Tapi jangan sampai ada nol sewu dalam tanda petik. Tapi apakah setelahnya Pak Takmir itu punya hak untuk menerima hal semacam itu? Tapi sekarang dari sohibul korban atau dari panitia diserahkan ke ketua Takmir. Kemudian ketua Takmir dijual diserahkan ke masjid itu. Kira-kira gimana sah? Jualnya atas inisiatif ketua Takmir atau kawan ketua lainnya. Jadi prinsipnya tidak tadi Pak. Prinsipnya semua boleh. Karena kalau
hasil dari korban itu hampir tidak ada batasan Pak. Kalau hak orang muslim itu sudah terpenuhi, kita berikan ke non muslim saja Pak. Tadi ada konsep disedekahkan, dihadiahkan. Tapi dia memang ada skala-skala prioritas. Makanya kan kepada Pak Jokowi ya dipilih tenang sih. Bapak coba. Karena apa? Bisa pilih rakyat. Jadi tapi naga ya keuangan naga. Intinya di sini ada skala-skala prioritas. Tapi kalau jenengan pertanyaannya ketua takwil boleh siapapun boleh. Sebagai apa? Hadiah. Jangan sebagai upah. Wah kayak ketuanya panitia, padahal sekilo 3 kilo dewi loh. Nah, itu sebagai upah. Tidak dengan panitia. Bagaimana kalau itu seperti mungkin seperti dihadiahkan Pak? Sekarang dari korban itu diberikan kepada contoh pengurus takmir Pak, seperti itu. Jadi contohnya daging korban itu namanya diberikan kepada biasanya seperti ada di sini itu ada takmir lah begitu. Ya. Itu diberikan, Ya. itu kira-kira haknya di mana itu Pak? Apakah? Ya tidak apa malah bagus. Atau kalau dari awal dikasih Mas ini kok kulitnya piye? Dari sebelum korban tanya. Terus terserah dengan Pak ya monggo dengan kasihkan ke takmir yang lain, masjid yang lain atau ke tempat-tempat yang lain malah bagus selesai. Termasuk dagingnya, daging itu hak daripada takmir tadi apa bisa Pak diberikan kalau sekarang contohnya dulu ada kesepakatan bahwa ketua takmir itu dan masjid-masjid itu diberikan 2 bungkus tahu seperti itu. Apakah ini dari segi syariat itu diperbolehkan? Ya kalau itu kan jatuhnya nanti dihadiah Pak, nggak apa-apa. Hadiah. Yang tidak boleh itu adalah pekerja. Misalnya kayak konsumen ya pakai bodoh ya. Umumnya panitia kan kesepakatan Pak. Panitia itu untuk berapa kilo kan ada kesepakatan itu. Nah, tetapi kita melihat satu dengan yang lain kan beda-beda kerja itu. Nah, ini dua kosong tambahin rong itu. Nah itu kan berarti jatuhnya apa? Tapi kalau yang jenengan sampaikan itu hadiah, itu pembagian toh. Oh tak kayak tampil kono. Bahkan tidak berkorelasi dengan kerja. Ya ramai itu kerja. Nah itu kan hadiah Pak, tidak apa-apa. Termasuk mungkin panitia itu kan apa istilahnya juga istilahnya turut apa ya ngurusi dan sebagainya, operasi dan sebagainya. Ya. Itu diberikan secara khusus untuk tata garis untuk panitia. 1 atau 2 bungkus orang seperti itu bagaimana? Dan kan sudah ada kesepakatan. Dan memang panitia itu punya hak. Tapi jangan melebihi haknya. Misalnya sepakat nih panitia, nanti untuk panitia berjumlah 2 kilo. Ya udah itu haknya. Kalau dia melebihi kerja dan harus punya hak di luar itu, jangan diberikan daging. Nanti jatuhnya upahnya kosong Pak. Bersih-bersih tak tambah 2 kilo. Nah, dari tadi yang ukuran wetnya Pak tak kayak 200. Itu kalau menurut syariat seperti itu ketentuannya. Tidak boleh menjadikan daging korban, kemudian kepala kulitnya sebagai upah. Kalau jenengan memberikan kelebihan karena jasanya, itu kan berarti upah. Coba dia tidak melakukan itu, apakah dia dikasih kelebihan kan enggak? Berarti ada unsur upah di situ. Nah itu yang tidak boleh. Kalau memang mau ngasih kelebihan, ambillah dari uang saku sendiri. Atau maksudnya uang sakunya itu ya dari korban itu. Mas, gue puasa sampai 100 Nah itu lebih aman. Termasuk juga daging itu kalau turah, panitia ya orang gabrol cukup menang. Ya monggo ini saya sampaikan. Kelebihan 10 bungkus sih, belum sisi. Nah, tidak boleh itu kan berarti kelebihan ya bagian. Harus dicarikan ustaznya siapa. Itu kalau amannya gitu Pak. Ya. Tapi dia monggo ya saya sampaikan yang sesuai kami pelajari sarannya seperti itu. Lalu kita jauh. Monggo yang lain berkaitan dengan tadi. Saya tidak bisa